Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang Maha Suci. Alhamdulillah segala puja hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah sebagai bentuk syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, karena atas curahan rahmat, nikmat dan kudroh irodahnya lah kita masih diberi sempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nyawa panjang, Allah harga cari skedul. Yo sibuk orang sibuk, punten abi can ka ditu lah. Mudah-mudahan doa terus dengan Pak Yunus, insyaallah terus. Waktu teka bagian lele di jati kayak dikirim lah katanya sekarang ke bagian sedikit jung kulit di kampung. Oke, salawat dan salam mudah-mudahan tetap terima curahkan kepada Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga dan sahabatnya yang ikut berjuang pada masanya, dan mudah-mudahan dengan harapan besar salawat serta salamnya sampai kepada kita semua yang berubah menjadi syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita di yaumil qiyamah. Amin. Masih kita lanjutkan tentang kajian Al-Hikam. Kita sudah masuk hikmah ke 176 yang kemarin Ustaz Ihsan lihat Al-Hikam teh tamat di hikmah 240-an. Berarti kirang langkung 70 hikmah dari orang teh hatam di kitab Al-Hikam. Ngan meureun nembe hatam macana we hungkul meureun gitu. Untuk ngalakonan nama meureun orang sasarangan progres karena meureun entah Allah memberikan kita kesempatan sampai kita bisa mengaplikasikannya, sampai mana Allah memberikan kita anugerahnya sehingga kita bisa menjadi termasuk orang-orang yang mukhlasin, termasuk orang-orang yang arifin, yang betul-betul yakin dan mengenal Tuhan kita masing-masing. Tuhan kita semua maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taatu aya Ustaz Niki nya namihannya Ustaz Niki 180 hiji hikmah ka 180 hiji. Orang ngawitan ka hikmah yang pertama 176 dibacakan oleh Ustaz Agus. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ke 176, ungkapan menunjukkan lahir orangnya. Setiap ucapan yang keluar pasti menunjukkan kondisi hati yang mengucapkannya. Tanda sebuah ucapan didahului oleh cahaya penerang adalah membekas di dalam hati, bangkitnya ruh dan terhiasinya sirri dalam diri pendengarannya. Apabila pendengarannya adalah seorang yang lalai, maka ia akan segera teringat. Apabila pendengarannya adalah seorang yang durhaka, maka ia akan segera bertaubat. Dan apabila pendengarannya adalah seorang yang taat, maka bertambahlah ketakwaan dan kesemangatannya. Ucapan kata adalah sifat dari orang yang berucap. Apabila orang yang berucap adalah seorang yang memiliki cahaya batiniah, maka ucapan tersebut akan membekas di dalam hati para pendengarnya. Sebaliknya, jikalau orang yang berucap hatinya keruh, maka ucapan tersebut hanya akan sampai telinga saja. Setiap ucapan yang keluar pasti menunjukkan kondisi hati yang mengucapkannya. Oleh karenanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, barang siapa berbicara maka kami akan memahaminya seketika, dan barang siapa diam maka kami akan memahaminya kesehariannya. Dikatakan pada orang-orang, toko-toko telah ditutup. Ketika mereka berbicara maka mereka membuka toko-tokonya, dan di situ akan terlihat jelas mana yang baik dan buruk. Durhaka maka ia akan segera bertaubat.
para hukam. Kumaha? Tadi ngulangi. Jadi 2 ya 38 miliar dijadi 2. Oh, Para hukama. para hukama juga berkata, ucapan ketika keluar dari hati maka akan sampai ke hati, dan jika keluar dari lisan maka hanya akan sampai batas telinga. Ada dari sebagian orang pandai lisannya dalam berbicara namun bodoh hatinya. Tandanya adalah lebih sering memperbincangkan dunia daripada akhirat. Barang siapa berbincangkan dunia, maka ia seperti halnya anjing. Sebab dunia adalah bangkai dan yang mencarinya adalah anjing. Tidaklah ada kebaikan pada diri anjing walaupun ia terlatih seperti yang diungkapkan oleh Imam Syatibi. Kondisi hati yang baik akan mengeluarkan ucapan yang baik pula atas izin Allah. Adapun apabila tidak dengan izin Allah, maka tidak seorang pun akan memperoleh kondisi yang sedemikian itu seperti yang dijelaskan oleh musonib dalam hikmah selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Hikmah ke-177. Izin Allah untuk berdakwah. Siapa yang telah diberi izin oleh Allah untuk menyampaikan nasihat, maka apa yang diucapkannya akan dapat dipahami oleh yang mendengarkannya, dan isyarat-isyarat yang ia berikan akan terang diterima oleh mereka. Izin di dalam memberi nasihat sepenuhnya berada di tangan seorang Syekh Al-Kamil Al-Arif. Dialah yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk mendidik dan mengangkat para dai untuk menyampaikan nasihat. Apabila sang Syekh melihat muridnya ahli di dalam memberi nasihat, maka sang Syekh memberinya izin untuk itu. Dengan izin tersebut, apabila sang murid hendak memberikan nasihat, maka apa yang diucapkannya akan dapat dipahami yang mendengarkannya, dan isyarat-isyarat yang ia berikan akan terang diterima oleh mereka. Dalam hal memberi nasihat ini, fasihnya lisan tidaklah menjadi prioritas dan jaminan, sehingga kesalahan bahasa, i'rab maupun yang lainnya tidaklah dipermasalahkan menurut para hukama. Akan tetapi yang prioritaskan adalah makna ucapan, bukan orang yang mengucapkannya. Diceritakan bahwa suatu ketika ada seorang ahli ilmu nahwu mendatangi majlis Al-Hasan Ibnu Sam'un untuk mendengarkan apa yang disampaikan olehnya. Setelah beberapa saat, sang ahli nahwu tersebut menemukan cacat ucapan dari Al-Hasan. Akhirnya, sang ahli nahwu tersebut pulang sambil mencelanya. Kondisi tersebut akhirnya sampai di telinga Al-Hasan. Al-Hasan pun akhirnya menulis surat untuk sang ahli nahwu. Engkau sebab besarnya sifat ujubmu. Engkau rela hanya berdiri di depan pintu. Engkau hanya mengandalkan kepandaian dalam ucapanmu, namun cacat di dalam amal perbuatanmu. Engkau hanya memperindah bahasa antara jer, rofa, nasob, dan jajem. Namun engkau terputus dari tujuan sebenarnya. Apakah semua hajatmu itu tidak engkau rofakan, angkat pada Tuhanmu? Tidak engkau jerkan, rendahkan semua kemungkaran? Tidak engkau jajemkan, matikan semua syahwatmu? Tidak engkau nasobkan, tegakkan kematian di depan kedua matamu? Demi Allah, wahai saudaraku, tidaklah akan ditanyakan pada seorang hamba, kenapa tidak engkau i'robi? Namun yang ditanyakan adalah kenapa engkau berbuat dosa. Kefasihan kalam tidaklah menjadi tujuan, namun tujuan sebenarnya adalah kefasihan tindakan. Jikalau yang lebih utama kefasihan lisan, maka niscaya Sayyidina Harun lebih utama dengan sifat kerasulan dibanding Sayyidina Musa.
Allahu a'lam. Walhasil, seorang yang fasih dalam ucapan dan perilakunya adalah seorang yang sempurna, sebab dengan hal itu ungkapannya akan bermanfaat setelah kematian, seperti halnya Imam Ghazali, At-Tasyari, At-Satari, Asy-Syadili, Al-Mursi, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Dua, tapi kalau nyambung terus dibaca. Masih berkaitan dengan hikmah yang sebelumnya pernah kita bahas, bahwa terkadang kita mendapati orang yang memberikan nasihat, meskipun nasihatnya belum kita dengar, melihat wajahnya saja kita sudah ingat sama Allah, sudah nurang tadi nama maksiat guys, tobat. Padahal saukur ningali cahaya na istilah nama, ningali wibawa. Di sini dilanjutkan bahwa hal itu terjadi karena ungkapan itu menunjukkan lahir orangna. Setiap ucapan yang keluar pasti menunjukkan kondisi hati yang mengucapkannya. Tanda sebuah ucapan didahului oleh cahaya penerang adalah membekas di dalam hati, bangkitnya ruh dalam diri kita, terhiasinya siri dalam diri pendengarnya. Memang bahasana kitu ieu teh. Lamun hatena keruh pasti ucapan ge nyelekit. Tapi lamun hatena bersih, ucapan teh menenangkan, menyenangkan, memberikan motivasi, memberikan solusi, lain nambah masalah. Jadi kondisi hati sangat mempengaruhi ucapan yang keluar. Mantak di Islam mah aya bahasa kieu, jangan pernah memberikan putusan ketika kita sedang emosi. Bahkan dalam hal talak itu hakim mesti membatalkan talak suami lamun suamina dalam keadaan emosi. Artinya emosi itu membuat hati kita menjadi keruh. Mantak dina syariat Islam lamun aya emosi bermain keur ambek tong waka nyarita nanaon. Kan ayat-ayatnya ciri-ciri orang bertakwa teh nyaeta allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menghilangkan keakuan, sehingga untuk memberikan sesuatu teh mudah gitu, teu dikekeuweuk we gitu, boga naon teh sok we gitu. Sok we gitu. Kalau ada yang lebih membutuhkan. Wal kaziminal goedo. Nu kadua, menahan amar. Ada nu ngaranna ambek mah kabeh jelema pasti punya. Ambek, dendam, naon. Tapi kudu ditahan. Artina wal kaziminal goedo teh kieu maksudna lamun keur ambek tahan, tong ngambil keputusan. Lamun keur ambek tahan, entong mikirna naon heula. Geuning lamun keur ambek njoo hayang nyarita naon hayang ngomong. Tahan heula tawa ka nyaresna naon. Tiiskeun heula. Geus tiis, karek pikiran apa yang barusan teh kitu. Komo nu temperamen cenah bahasana teh. Sotik-sotik tunggul, sotik-sotik ambek, sotik-sotik. Lain masalahna tong nyalahkeun amarah yang ada dalam diri kita. Da eta mah tugas urang kangge ngandalikeunana. Jadi ulah nepi ka ngaluarkeun sesuatu lamun hati sedang keruh. Itu dalam konteks kehidupan lah istilahna. Tah lamun hatena bersih mah gitu. Bakal nu kaluar teh hal-hal anu sifatna menyenangkan, hal-hal nu sifatna memberikan kekuatan ka batu. Nah, ini yang menjadi syarat teh supaya bahasana
cahaya yang keluar dari diri kita mendahului ucapan yang kita ucap. Itu yang pertama. Maka bahasana di sini, lamun konteksnya dalam mengajarkan batur, menasehati batur, atau bahasa sederhana fungsi dai teh nasehatan batur, ngajak batur, hatena nu bersih mah gitu. Dengan kata yang sederhana, nu ngadangu teh paham kadinya arahna teh. Jeje paham weh nu dimaksud nanti ka mana gitu. Teu kudu panjang lebar. Sampaikan ucapan firman Allah, sampaikan hadis Rasulullah, geus teu kudu panjang-panjang penjelasan. Nu hatena bersih mah geus katangkep teu kudu dijelaskan. Gitu. Tapi tadi nu alus kata-katana indah, tapi hatena keruh, eta hanya akan berhenti pada telinga, keluar masuk telinga kanan, keluar telinga gitu. Nah, ini bisa kita ambil pelajaran lamun kita sebagai orang tua. Nalika nasehatan nu jadi budak omat, hate urang kudu ker bersih. Ulah keruh. Biasana sok kitu urang mah ngaluarkeun nasehat teh keur ambek geuning budak hese hudangnya. Jadi jopretnya di banjurnya di pada akhirnya kan gitu keputusannya gitu. Atau bahasana keluar kata-kata nu goreng patut di orang teh. Asup neraka kan itu yang keluarnya. Cik atuh beak waktu teh hayang asup neraka kan eta teh nasihat kata-kata teh nyata teh. Nyata teh lamun teu salat asup neraka. Bener. Bener. Tapi lamun dikaluarkeun ke kondisina keur ambek urang mah ke direspon ku budak teh lain jadi bener. Kalakah jadi malik. Heeh, ieu mainana. Lamun nyepret sarua jeung hatena berarti keur oh can hajar. Jadi omat kamu ranggalih lamun keur nafsu tahan we heula. Ke lamun geus tiis karek wartosan. Tingali kieu. Da kadang urang teh kieu ngarasa urang teh geus nasehatan budak, urang teh geus ngabejaan budak. Tapi urang poho ngaintrospeksi. Nah, keur nasehatan eta teh hate urang keur keruh atau keur jernih. Sok poho introspeksi bab eta mah. Rasana mata da anak teteh sabejaan budak teh kieu nya. Tah heula cik kondisi hate urang teh keur keruh apa keur jernih. Karena tadi teorina hate nu jernih, ucapan samenel ge bakal nerap ka budak sampai dia dewasa. Jadi tahan heula mun kesel urang ka budak tahan heula keula. Tong mah geus beak kesalna ya. Nya ya geus wudu, geus istighfar, geus naon. Baru orang ucapkan nu kira-kira nasihat apa yang kita harus berikan supaya budak teu ngulangi pekerjaan yang kita anggap itu teh pekerjaan yang membuat kita kecewa. Sakitu meureun anu bisa diambil mah. Karena kenapa harus seperti itu? Izin Allah untuk berdakwah. Karena menyampaikan nasihat itu kalau atas izin Allah, maka yang diucapkan akan dipahami oleh yang mendengarkannya. Dan isyarat-isyarat yang dia berikan akan terang diterima oleh mereka. Intina mah nu yang dimulai nasihat dari hati akan diterima oleh. Tapi lamun nasihat hanya saukur ucapan, dia hanya akan diterima oleh lebet telinga kanan, keluar telinga. Dia mah banyak nasihat yang kondisi orang bernya karena kita rata-rata adalah seorang bapak. Nah meureun kitu maksudna. Ketika aya bahasa budak mah hese tadi dinasehatan ku urang mah sebetulnya bukan susah. Kadang kala pertanyaanna, sudahkah dalam keadaan jernih
kita memberikan nasihatnya, atau bahasana sudahkah kita meminta izin kepada Allah untuk menasihati? Karena bab hidayah mah itu tidak diberikan kepada makhluk. Maka ketika Nabi Muhammad SAW dalam hati nanti, aduh, hayang pamannya Abu Thalib teh ngucapkan syahadat lewat lisannya, hayang bisa. Tapi ketika ditanya ketika kematiannya, wahai pamanku, apakah engkau yakin bahwa aku adalah utusannya? Saya yakin kau adalah utusannya. Tapi kenapa engkau nggak mau mengucapkan syahadat melewat lisanmu? Bahasa lawan pamanna. Kalau aku ucapkan dan terangkan kepada orang-orang aku bersyahadat, maka nanti siapa yang menjadi pelindungmu di antara kaum Quraisy? Hatena hungkul nu yakin ucapan teu ngucapkeun syahadat. Maka saking sedihnya Rasulullah kan gitunya. Turunlah ayat bahasan sampai innaka la tahdi liman ahbabta. Wahai Rasul, meskipun Anda seorang Rasul, tapi antum teu bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Karena hidayah mah tugas kami, cek Allah. Tak iya yang harus kita pahami dalam konteks menasehati, mendidik anak kita masing-masing. Kade gitu. Pun mau keluar dari seorang ayah atau mulut seorang ibu sama saja. Jadi kalau kita keluar nakar keselnya, nakar kesel, sing soleh, sing bager, gini sakit, angger kata-kata nu keluar teh, lamun hati kerkeruh, itu hanya akan berhenti pada telinganya. Tapi sing soleh nate keluar teh hati nu bersihnya, leungit heula kekesalanana, izin ke Allah. Mentak sok aya bahasa geunya jang nu dakwah mah rabbish rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Geuning aya kata-kata kitu teh tah eta teh sebetulnya bukan hanya diucapkeun ku Nabi Musa saat itu karena memang punya kelainan dalam lidahnya gara-gara memakan batu arang ketika bayi saat itu. Jadi cadel bahasa orang mah. Nah, itu ge bisa digunakan orang masing-masing teh nalika kita akan menasehati. Bentuk izin nanti kita ngadoana teh Robbi isyrah li sadri, ya Allah. Bahasa isyrah li sadri, lapangkan dada, hilangkan kekeruhan, nyaku kesel, nyaku ambek, nyaku naon gitu. Karena kita harus yakin payungi hal-hal seperti itu bahwa apa yang dilakukan anak kita adalah bagian dari takdir. Maksudnya gitunya. Jangan hanya berhenti pada itu kesalahanmu sebagai manusia, ditawakal. Karena bakal ngacau kena kayak itu. Lo kenaon? Mau apa, Bun? Oh. Itu berarti nuka dua mah pada akhirnya nanti kalau tidak ada izin Allah, tidak meminta pada Allah, geningnya sok aya doa orang teh. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Atau menggunakan doa seperti itu. Diisyaratkan gitu, unik ya. Unik ya. Karena konteksnya bahasa Arab, maka yang diangkat adalah Arabnya di situ. Jadi untuk belajar Arab itu ada namanya kaidah grammar bahasa Arab. Namanya ilmu nahu. Aya seorang nu ahli nahu, alus grammar nate. Mun bahasa Inggris mah grammar lah nya. Bahasa Arab mah kaidah. Grammar alus. Bener UAI nate gitu. Kapan dibaca al-baitu, al-baita, al-baiti. Kapan dibaca yadribu, yadrib, dan yadriba. Datang ke majelisna Al-Hasan. Suatu ketika Al-Hasan itu memberikan nasihat kepada jamaahnya saat itu. Kapendak
nalika pas nyariosna aya kesalahan grammar. Nu kudu dibaca u dibaca a. Nu kudu dibacana i dibacana disukunkeun. Diwaqafkeun. Diproteslah ku ahli nahwu nu datang ka majelis eta. Ongkosna ulama besar, nasehatan beribu-ribu jamaah, tapi dina ucapanna grammarna ge ngaco cenah kitu. Akhirna Al Hasan memberi nulis surat kanu mencela nya tadi, ahli nahwu tadi. Bahasa lagi. Engkau sebab besarnya sifat ujubmu. Engkau rela hanya berdiri di depan pintu. Engkau hanya mengandalkan kepandaian dalam ucapanmu, namun cacat di dalam amal perbuatan. Engkau hanya memperindah bahasa antara jer, rofa, nasob, dan jazm. Rofa artinya angkat, jer artinya rendah, nasob artinya tegakkeun, jazm artinya matikeun. Jadi antum berhenti pada konteks hanya sekadar keilmuan bahasa. Tapi dina kanyataanna, apakah sudah engkau merofakkan segala hajatmu kepada Tuhanmu? Dirofakkan, diangkat. Nah dina kanyataanna, kabeh masalah hajat orang ke Allah mintana. Bahasana. Kedua, tidakkah engkau jerkan, rendahkan semua kemungkaran? Tidakkah kau anggap hina semua kemungkaran yang terjadi? Tidakkah engkau jazamkan, matikan semua syahwatmu? Dan tidakkah engkau nasobkan, tegakkan kematian di kedua matamu? Nah, pada akhirnya Al Hasan memberikan penjelasan bahwa yang penting itu bukan ucapannya, tapi makna dari ucapan itu yang kita amalkan seberapa persen. Jadi intinya, apalah fungsinya kalau indah dalam berbahasa tapi jauh tidak mengamalkan apa yang diucapkan. Maka ayat-ayatnya ini yang kaburo maktan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Allah mah paling ambek teh lamun aya seseorang dia mengatakan sesuatu yang baik sedang dia tidak melakukan. Tapi ayat ini konteksnya untuk orang munafik sebetulnya. Konteks ayatnya ini konteksnya untuk orang munafik. Kan munafik deh ngaku orang beriman, ngaku sok salat, bener sok salat nama. Ya. Bener sok zakat nama. Bener sok puasa Ramadan nama. Tapi hatena jauh tibatan. Jadi salatna teh lain karena iman ke Allah, tapi hayang dianggap muslim. Puasana teh lain karena Allah, tapi hayang dianggap. Jadi ngajak sholat kabatur gitu. Tapi sholat nu anda melakukan teh salah gitu, karena apa yang anda lakukan nges bukan karena Allah. Jauh kanu bentuk ka ikhlas. Boro-boro ikhlas iman ge hantu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Itu aya bahasana. Maka kata-kata sebetulnya yang lebih ditekankan adalah seberapa banyak engkau mampu melakukan apa yang engkau katakan. Sebelum anda nasihatkan itu kepada orang, tak penting Ustaz abi mah awon nyarita teh sok to the point. Ustaz abi mah tiasa teu ngaruh, nu penting hatena bersih rek cara ngomongna siga kumaha ge. Nya maka insyaallah akan nepi kepada anak, akan sampai kepada hati karena berasal dari hati. Sampaikan dari hati agar diterima oleh, jangan berhenti hanya sekedar lisan yang hanya akan diterima oleh telinga kanan dan keluar di telinga kiri. Nah itu meren hikmah dari yang dibacakan oleh Ustadz Agus dan Ustadz Ihsan. Lajeng kahiji 8. Monggo cek.